Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab 14 yang berjudul Kepemimpinan dan Perubahan, yang beranggotakan saya sendiri Alzina Sution, MPM 221011176. Nama saya Muhammad Al-Aqsa dengan NPM 2211011175. Nama saya Devita Jara Putri dengan NPM 221101179. Saya Ganang Dwi Nurhuda dengan nomor NPM 2211011180. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rabbani, MPM 2211011186. Pada materi pertama akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dan perubahan. Memimpin perubahan mungkin tantangan tersulit yang dihadapi pemimpin manapun, tetapi kecakapan ini mungkin merupakan pembeda yang paling baik antara pengelola dengan pemimpin, dan antara pemimpin mediocre dengan yang luar biasa. Pemimpin terbaik adalah mereka yang mampu mengenali faktor situasional dan pengikut yang menghambat atau mendorong perubahan, menggambarkan visi yang luar biasa untuk masa depan, dan merumuskan serta menjalankan rencana yang mewujudkan visi mereka dari mimpi menjadi kenyataan. Yang kedua adalah pendekatan rasional terhadap perubahan dalam organisasi. Dalam pendekatan rasional ini, terdapat model BIR, yaitu menyajikan panduan bagi praktisi kepemimpinan yang ingin menerapkan inisiatif perubahan dalam organisasi. Dalam model BIR ini terdapat rumus C sama dengan D dikali M dikali P dikali R, yaitu D mewakili ketidakpuasan, M melambangkan model, P mewakili proses, R adalah perlawanan, dan C adalah jumlah perubahan. Perhatikan bahwa pemimpin dapat meningkatkan jumlah perubahan dengan meningkatkan level ketidakpuasan, meningkatkan kejelasan visi, mengembangkan rencana perubahan yang matang, atau dengan menurunkan jumlah penolakan pengikut. Kita juga bisa melihat bahwa D dikali M dikali P merupakan fungsi perkalian, meningkatkan ketidakpuasan tetapi tidak memiliki rencana akan menghasilkan perubahan yang kecil. Sama halnya jika pengikut merasa senang dengan status quo, akan sulit bagi pemimpin untuk mengajak mereka berubah, terlepas betapa hebatnya visi atau rencana perubahannya. Pada slide ini, kita akan menjelaskan secara singkat apa itu ketidakpuasan, model, proses, dan perlawanan. Yang pertama tentang ketidakpuasan. Tingkat kepuasan pengikut adalah komposisi penting dari kemampuan pemimpin untuk memulai perubahan. Pengikut yang relatif senang tidak condong pada perubahan. Pemimpin yang ingin mengubah status quo perlu mengambil tindakan untuk menurunkan tingkat kepuasan pegawai. Yang kedua adalah model. Ada 4 komponen utama dari variabel model M dalam rumus perubahan, dan komponen-komponen tersebut adalah: yang pertama, pemindahan lingkungan; yang kedua, visi; yang ketiga, penetapan; dan yang keempat adalah tujuan baru untuk mendukung visi dan perubahan sistem yang diperlukan. Yang ketiga adalah proses. Pada titik proses perubahan ini, pemimpin mungkin telah mengambil langkah untuk meningkatkan ketidakpuasan pengikut. Ia juga mungkin telah bekerja sama untuk menciptakan pernyataan visi baru, menetapkan tujuan organisasi atau kelompok yang baru, dan menetapkan sistem, kapasitas, atau struktur organisasi mana yang perlu berubah. Dalam banyak hal, komponen D dan M dari model perubahan adalah yang paling mudah diubah bagi praktisi kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah perlawanan. Setelah proses perubahan, akan ada mereka berubah dengan memulai sendiri, mungkin berubah menjadi pengkritik, penjilat menjadi pemalas, atau pemalas menjadi pengkritik. Terjadinya perlawanan. Mengapa jenis pengikut berubah dengan adanya inisiatif perubahan? Salah satu alasannya adalah diperlukan waktu sebelum keuntungan dari perubahan tadi terwujud. Pemimpin, pengikut, dan pemangku kepentingan seringkali beranggapan bahwa kinerja, produktivitas, atau layanan pelanggan akan segera mengalami kemajuan setelah digunakannya peralatan, sistem perilaku baru, dan lain-lain. Namun demikian, seringkali ada penurunan dalam kinerja dan produktivitas saat pengikut mempelajari sistem dan keahlian baru. Selanjutnya adalah komentar penutup mengenai pendekatan rasional terhadap perubahan dalam organisasi. Komponen situasional, pengikut, dan pemimpin dalam pendekatan rasional terhadap perubahan dalam organisasi ditunjukkan pada gambar 14.4. Dapat kita lihat di gambar 14.4 terdapat pemimpin, pengikut, dan situasi.
Pemimpin itu terdiri dari pemindaian lingkungan, visi, tujuan, rencana perubahan, pemikiran sistem versus tersekat, dan kapabilitas kepemimpinan dan manajemen. Yang kedua adalah pengikut yang terdiri dari ketidakpuasan, penolakan, model SARA, kehilangan, dan kapabilitas teknis atau fungsional. Dan ada situasi yang terdiri dari krisis, preferensi pelanggan, kondisi pasar, perubahan sosial, tantangan politis dan hukum, ancaman kompetitif, struktur organisasi, sistem organisasi, dan budaya organisasi. Meskipun visi, tujuan, dan rencana perubahan organisasi, pendekatan ini juga menyatakan pemimpin membutuhkan keahlian kepemimpinan serta manajemen yang baik jika ingin inisiatif. Pendekatan rasional membantu pemimpin menciptakan proses sistematis dalam mendorong perubahan dan memastikan inisiatif perubahan berjalan sukses. Model kepemimpinan ini menjadi alat yang berguna dalam memandu proses perubahan baik dalam organisasi maupun komunitas. Terdapat model kepemimpinan untuk perubahan. Kepemimpinan dapat menggunakan model C sama dengan D dikali M dikali P lebih dari R untuk memandu dalam menciptakan visi dan tujuan baru, serta mengelola perubahan produk, jasa, sistem, dan lainnya. Pemimpin harus bisa mendiagnosis kelayakan inisiatif perubahan agar berhasil diterapkan. Pendekatan emosional terhadap perubahan dalam organisasi kepemimpinan karismatik dan transformasional. Pemimpin yang karismatik adalah individu yang penuh gairah dan bertekad kuat yang dapat menciptakan visi masa depan yang luar biasa. Melalui visi ini, mereka dapat memunculkan semangat tinggi di kalangan pengikutnya dan membangun ikatan emosional yang kuat dengan mereka. Kombinasi antara visi yang luar biasa, emosi yang meninggi, dan ikatan pribadi yang kuat seringkali mendorong pengikut untuk mengarahkan usaha yang lebih besar dalam menghadapi tantangan organisasi atau sosial. Beberapa gerakan karismatik dapat menghasilkan perubahan organisasi atau sosial yang positif dan relatif damai. Pada sisi negatif, saat gaya ini digunakan untuk tujuan egois atau pribadi, sejarah mengajarkan bahwa ini dapat membawa dampak yang buruk pada masyarakat. Ada apa dengan kepemimpinan karismatik yang menyebabkan pengikutnya begitu bersemangat mengenai kemungkinan masa depan sehingga mereka bersedia mengorbankan hidup mereka. Selanjutnya, kepemimpinan karismatik tinjauan histori. Weber beranggapan bahwa masyarakat dapat dikategorikan ke dalam satu dari tiga sistem otoritas: tradisional, lega rasional, dan karismatik. Dalam sistem otoritas tradisional, tradisi atau hukum tidak tertulis masyarakat mengatur siapa yang memiliki otoritas dan cara otoritas tersebut digunakan. Yang kedua, dalam sistem otoritas legal rasional, seseorang memiliki otoritas bukan karena tradisi atau hak lahir, melainkan karena aturan yang mengatur jabatan yang diemban. Yang ketiga, kedua sistem otoritas ini dapat dibedakan dengan sistem otoritas karismatik. Ketika orang memperoleh otoritas karena sifat mereka yang layak diteladani. Pemimpin karismatik dianggap memiliki kualitas luar biasa atau kekuatan ilahiyah yang membedakan mereka dari manusia biasa. Kepemimpinan tradisional terjadi saat pemimpin dan pengikutnya berada dalam semacam hubungan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan. Kepemimpinan tradisional ini umum tetapi cenderung bersifat sementara. Dalam hal bisa jadi tidak ada tujuan tetap yang menyatukan pihak-pihak yang terikat pada transaksi yang telah selesai. Bentuk kepemimpinan kedua adalah kepemimpinan tradisional yang mengubah status quo dengan mengunggah nilai-nilai pengikut dan pemahaman mereka pada tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, apa sajakah sifat umum kepemimpinan karismatik dan transformasional? Para peneliti tidak mungkin membedakan kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional, atau memandang karisma sebagai komponen kepemimpinan transformasional, atau memandang karisma sebagai komponen kepemimpinan transformasional. Selanjutnya, itu ada gambar 14.5, faktor yang berhubungan dengan kepemimpinan karismatik dan kerangka kerja interaksional. Pemimpin, itu ada visi, keahlian retorika, membangun citra dan kepercayaan, kepemimpinan yang dipersonalisasi. Dalam pengikut kita ada kepemimpinan yang dipersonalisasi, tingkat emosi yang terunggah, kesediaan untuk sedia pada pemimpin, dan perasaan terperdayakan. Dalam situasi itu krisis dan juga ketergantungan tugas. Hasilnya, revolusi budaya atau sosial,
tingkat usaha yang lebih tinggi, kepuasan pengikut yang lebih kuat, dan keterpaduan yang meningkat. Gambar 14.5 sama seperti perdebatan masa lalu terkait kepemimpinan karismatik. Peneliti modern berbeda pendapat mengenai apakah kepemimpin karismatik adalah karena kualitas luar biasa yang pemimpin, hubungan khusus antara pemimpin dan pengikut, situasi, atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Terlebih dari lokus kepemimpinan karismatik, peneliti menyediakan dukungan kuat terhadap gagasan bahwa pemimpin transformasional itu efektif dalam perubahan berskala besar di masyarakat atau organisasi. Selanjutnya yaitu sifat pemimpin. Kepemimpinan karismatik dan transformasional mempunyai beberapa sifat umum. Yang pertama yaitu sifat umum dari visi. Untuk visi dari kepemimpinan karismatik yaitu berorientasi pada masa depan dan tidak terbatas pada gerakan sosial. Sama halnya dengan kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional mempunyai visi yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya yang kedua, keahlian retorika. Keahlian retorika pada kepemimpinan karismatik yaitu menggunakan metafora, analogi, dan cerita untuk membikai ulang isu dan pendapat. Sedangkan untuk kepemimpinan transformasional dengan menggunakan teknik pidato, isi pidato, dan cara penyampaiannya untuk keahlian retorika. Selanjutnya sifat umum membangun citra dan kepercayaan. Untuk kepemimpinan karismatik yaitu dengan menunjukkan komitmen terhadap kebutuhan pengikutnya di atas kepentingan pribadi. Sedangkan dengan membangun citra dan kepercayaan, kepemimpinan transformasional itu menunjukkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, keyakinan moral, dan pengorbanan diri. Yang selanjutnya, sifat umum kepemimpinan yang dipersonalisasi. Untuk kepemimpinan karismatik, kepemimpinan yang dipersonalisasi itu lebih cakap dalam menangkap isyarat sosial dan cenderung ekspresif secara emosional melalui saluran nonverbal. Untuk kepemimpinan yang dipersonalisasi pada kepemimpinan transformasional yaitu memperdayakan pengikut dengan memberi tugas yang menghasilkan kepercayaan diri yang meningkat dan menciptakan lingkungan dengan ekspektasi tinggi. Selanjutnya ada sifat pengikut. Balik lagi ke karisma seorang pemimpin itu tidak hanya ditentukan oleh sifat-sifat pemimpin itu sendiri, tetapi juga oleh reaksi dan persepsi pengikutnya. Seorang pemimpin itu bisa memiliki kualitas-kualitas tersebut, namun tetap tidak dianggap karismatik jika tidak dapat membangkitkan reaksi emosional yang kuat dari tanpa penerimaan visi dan ikatan emosional dari pengikut. Lalu seorang pemimpin juga tidak akan dianggap karismatik atau transformasional. Hal ini intinya karisma pemimpin itu sangat bergantung pada bagaimana pengikut merespon dan memandang pemimpin itu sendiri. Baik, selanjutnya ada 4 sifat unik dalam sifat pengikut. Yang pertama itu ada identifikasi dengan pemimpin dan visinya. Pengikut mengikat diri dengan seorang pemimpin karena mungkin tidak puas dengan status quo dan melihat implementasi visinya sebagai solusi masalah mereka. Yang kedua itu ada tingkatan emosi yang tergugah. Tingkatan emosi yang tergugah ini menghasilkan usaha dan kinerja yang meningkat. Emosi merupakan pendorong inisiatif, perubahan skala besar, dan pemimpin karismatik sering mempertahankannya. Yang ketiga, ada kesediaan untuk setia pada pemimpin. Kesediaan untuk setia pada pemimpin ini melibatkan rasa segan mereka pada otoritas sang pemimpin. Pengikut secara alamiah dan rela tunduk pada otoritas dan superioritas sang pemimpin. Dan yang terakhir ada perasaan terbudayakan. Perasaan terbudayakan ini saat dibarengi dengan tindakan atau tingkatan emosional yang tergugah serta visi masa depan pemimpin akan menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan. Oke, saya akan menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi sifat situasional kepemimpinan. Yang pertama ada krisis. Krisis mempengaruhi sifat situasional kepemimpinan karena situasi krisis seringkali membutuhkan penyesuaian gaya dan pendekatan kepemimpinan yang signifikan. Dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kebutuhan dan tantangan spesifik
yang muncul selama krisis, pemimpin dapat lebih efektif dalam menangani situasi yang sulit dan meminimalkan dampak negatif terhadap tim dan organisasi. Kemudian kedua, ada jejaringan sosial. Jejaringan sosial mempengaruhi sifat situasional kepemimpinan karena jaringan sosial memainkan peran penting dalam akses informasi, dukungan, dan pengaruh yang dapat mengubah dinamika kepemimpinan dalam berbagai situasi. Kemudian ada sifat situasi lainnya yang mempengaruhi seperti tingkat kematangan dan keterampilan tim, kondisi lingkungan, tugas atau proyek yang spesifik, kemudian ada budaya organisasi, kemudian ada dinamika tim, dan tujuan dan sasaran. Itu merupakan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif seringkali memerlukan penyesuaian yang fleksibel berdasarkan situasi dan konteks yang dihadapi. Sifat karismatik dan sifat transformasional. Sifat karismatik itu merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain melalui daya tarik pribadi, persona, dan energi yang kuat. Sementara untuk sifat transformasional mencakup kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut melalui visi yang kuat, pengembang individu, dan pemberdayaan. Selanjutnya, teori sifat transformasional dan transaksional. Sifat transformasional menurut Bernard Bass dan James McGregor Burns. Teori ini berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut melalui visi yang kuat dan ide-ide yang inovatif. Kemudian, untuk sifat transaksional, menurut Bernard Bass, itu berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin yang transaksional memotivasi pengikut melalui sistem imbalan dan hukuman berdasarkan kinerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian terhadap sifat kepemimpinan transformasional dan transaksional. Di samping saya ini, ada pembandingan kepemimpinan transformasional dan transaksional. Yang pertama dalam motivasi dan keterlibatan, kepemimpinan transformasional itu lebih cenderung mendekatkan motivasi pengikut dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional yang lebih berfokus pada insentif eksternal dan imbalan. Kemudian selanjutnya ada inovasi dan efisien. Pemimpin yang transformasional itu mendorong inovasi dan perubahan. Sementara pemimpin transaksional itu lebih berfokus pada efisiensi dan pencapaian hasil jangka pendek dengan mematuhi prosedur yang ada. Kemudian dalam pengembangan individu, kepemimpinan transformasional biasanya memberikan perhatian lebih pada pengembangan dan pemberdayaan individu. Sementara kepemimpinan transaksional lebih fokus pada pengelolaan dan pemantauan kinerja. Sehingga secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional seringkali lebih efektif dalam memotivasi dan menginspirasi pengikut, serta menciptakan inovasi dan mencapai perubahan dalam jangka yang panjang. Sebaliknya, kepemimpinan transaksional itu lebih efektif dalam mengelola tugas dan mencapai hasil yang terukur dalam konteks yang lebih terstruktur. Sehingga banyak organisasi yang menemukan bahwa kombinasi dari kedua gaya ini disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan spesifik, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Kesimpulannya adalah kepemimpinan yang efektif dan perubahan yang sukses itu seringkali memerlukan kombinasi dari pendekatan rasional dan pendekatan emosional.
Pendekatan rasional itu memberikan kerangka kerja dan struktur yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan. Sementara pendekatan emosional itu membantu memastikan bahwa individu merasa didukung dan termotivasi selama proses perubahan. Keseimbangan antara perencanaan strategis dan perhatian terhadap dinamika emosional itu dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan perubahan.